Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan coba ikut mengulas reshuffle yang dinilai sekadar basa-basi dan menguatnya tanda perceraian Nasdem Jokowi. Kita tahu bahwa hari ini ramai publik berbicara tentang situasi reshuffle yang seakan-akan menjadi berita besar padahal biasa saja, bahkan menurut pengamat itu hanyalah reshuffle yang basa-basi. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menilai bahwa perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju hanyalah basa-basi semata untuk mengisi kekosongan jabatan. Dia mengatakan reshuffle kabinet menurut saya hanya mengisi lowong jabatan saja. Nggak ada yang bisa diharapkan, publik juga nggak bisa ngarepin apa-apa. Itu secara politis saja dan basa-basi saja menurut saya, kata Agus Pambagio ketika dihubungi Republika Senin 17 Juli 2023. Menurut Agus, sejumlah menteri dan wakil menteri yang baru diganti hanya melanjutkan tugas administrasi, bukan untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan baru yang muncul, sebab masa jabatan Kabinet Indonesia Maju hanya tinggal menghitung bulan. Sahabat sekalian, Pambagio kemudian melanjutkan, mereka yang dilantik nggak bisa apa-apa, tinggal berapa bulan kok, paling administrasi. Mau bikin kebijakan apa, mau bikin aturan apa, ya administrasi, tulis menulis saja, nggak ada yang bisa dilakukan, tinggal berapa bulan, kata Agus. Agus menilai kebijakan baru bisa saja termaktub jika sebelumnya pada kementerian terkait telah merencanakan. Karena itu juga tugas para menteri dan wakil menteri serta anggota One Team Press dapat meneruskan kerja-kerja pemimpin sebelumnya. Apa dasarnya kebijakan baru? Nggak bisa. Kebijakan nggak bisa asal dibuat. Kalau nggak ada peraturannya ya nggak akan keluar kebijakan. Kecuali sudah ada rencana peraturan yang sudah dibuat sebelumnya maka bisa membuat kebijakan baru. Tutur dia. Wah, 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 wah. Padahal kita ketahui sebelumnya bahwa menteri baru Menkominfo ini ya mengatakan bahwa di Kemenfo itu banyak sekali masalah, ya ada gunung masalah katanya seperti itu, dan tentu saja dia ingin menjadi orang yang dapat menyelesaikan masalah yang begitu banyak di dalam Kominfo itu sendiri. Sahabat sekalian, penilaian dari pengamat tersebut memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sepertinya keluar dari substansi dan tidak akan banyak memberikan sebuah terobosan. Kalau bahasa pengamat tadi, Pambagio, jangan terlalu ngarep ya. Terlebih kita lihat bahwa sosok Budi Ari yang kini menjadi Menteri Kominfo adalah salah satu petinggi relawan Jokowi yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut sumber cnnindonesia.com, posisi Wamendes yang ditinggalkan oleh Budi akan diganti atau diteruskan oleh Paiman Raharjo. Dengan demikian, sebenarnya ungkapan dari Pambagio adalah punya relevansi yang kuat karena yang menjadi menteri berikutnya adalah orang yang memang memiliki dalam tanda kutip jasa penting bagi perjalanan politik Presiden Jokowi. Dengan kata lain, itu yang dulu mungkin disebut oleh orang sebagai membagi kue kekuasaan. Dan ketika ditanya mengapa Jokowi tidak mengembalikan posisi Menkominfo kepada Nasdem, Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa itu adalah semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat, kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023, agar ini selesai dengan kecepatan, tambahnya agar segera bekerja cepat, kata Jokowi. Ini mengisyaratkan ya kalau kita mau ambil teori apa istilahnya pemahaman terbalik, berarti Nasdem tidak cepat atau Nasdem tidak bisa punya kecepatan dan Nasdem tidak bisa bekerja cepat, kira-kira begitu. Dan sahabat sekalian, yaitulah penilaian yang disampaikan oleh publik terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi. Dan kalau kita kembali pada substansi reshuffle, sebenarnya adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat bermanfaat luas bagi masyarakat. Akan seperti apakah
masyarakat di dalam proses ya selama kepemimpinan Presiden Jokowi, salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah melalui reshuffle. Tetapi kalau misalnya reshuffle itu dilakukan sebatas sebagai sebuah formalitas alias ya basa-basi kata Agus Pambagio, maka inilah yang sangat disayangkan. Bagaimana kemudian seorang Presiden Jokowi yang seharusnya melalui kebijakan reshuffle bisa memperkuat kebijakan strategisnya, justru kemudian tidak mampu menjalankan kebijakan secara baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Mengingat reshuffle pada saat ini, kata Pambagio lagi-lagi, tidak mungkin melahirkan sebuah terobosan kecuali urusan tulis menulis alias administrasi saja. Tetapi apakah akan seperti itu? Kita tunggu saja kiprah orang-orang baru yang mendapatkan amanah besar di negeri ini dari Presiden Jokowi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.